Game, kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga dari kasus 7 adalah mengisi SPT masa PPN yaitu masa Desember. Kita siapkan formulir SPT masa PPN seperti berikut ini ya. Ini SPT masa PPN yang biasa disebut dengan formulir 1111. Nah, SPT masa PPN itu terdiri dari satu lembar SPT induk, kemudian ada lampiran yaitu 1111 AB yang berisi rekapan atas seluruh penyerahan dan perolehan BKP atau JKP. Kemudian transaksi penjualan atau penyerahan akan dimasukkan kepada lampiran A1 kalau kita ekspor. Kemudian kalau kita melakukan penjualan dalam negeri dimasukkan ke lampiran A2. Kemudian 11B1. 11B1 ini adalah transaksi perolehan barang kena pajak yang bisa dikreditkan berasal dari impor, ya, berasal dari impor. 11B2 ini PPN masukan yang berasal dari perolehan dalam negeri. Sedangkan 11B3 ini adalah untuk melaporkan pembelian yang tidak boleh dikurangkan. Nah, akan kita isi SPT masa PPN di sini dari faktur pajak masukan yang telah kita terima. Kita masukkan ke lampiran 11B1 kalau impor, 11B2 kalau pembelian dalam negeri, 11B3 adalah seluruh pembelian baik impor maupun dalam negeri tetapi yang tidak bisa dikreditkan. Tadi kita sudah memilah-milah ya untuk faktur pajak masukan yang diterima oleh PT Smart tadi sudah kita tandai mana yang boleh dikreditkan dan mana yang tidak boleh dikreditkan. Nah, kita mulai dari 1111B1, dari faktur pajak masukan yang ada terjadi pembelian impor tanggal 6 Desember yaitu pembelian mesin jahit dan bordil tadi ya dari Jerman, nama penjualnya. Kalau kita bekerja beneran itu di PIB, pemberitahuan impor barang. Jadi bukti bahwa kita telah membayar PPN itu bukan faktur pajak tapi PIB. Dalam PIB kita akan mengetahui berapa nomor PIB, kemudian nama dari penjual dari luar negeri, tanggalnya berapa, kemudian kita tulis DPP-nya. Pembelian mesin jahit dan mesin bordil di faktur pajak di PIB tertulis 75.350 sehingga jumlah PPN-nya adalah 7.535.000 ini. Tentunya pada setiap formulir akan kita isi di sini ya, nama PKP-nya siapa, NPWP-nya berapa, masa pajaknya harusnya ini Desember ya. Di dalam itu 2 Desember sampai dengan Desember tahunnya 2020 begini ya. Nah, setelah kita masukkan transaksi impor, kita berpindah ke transaksi berikutnya yaitu di lampiran 1111B2 itu kita masukkan seperti tadi masa pajaknya ya, masa pajaknya, kemudian nama PKP-nya di sini kita tulis PT Smart, jangan lupa. Yang tadi NPWP-nya kita tulis juga. Nah, dari PPN masukan yang pernah kita bayar dan kita terima faktur pajaknya itu kita tuliskan di sini. Dalam bulan Desember ya, kita telah membeli apa saja produk dari penjual yang bisa dikreditkan. Tadi pembelian kain batik dari pabrik tekstil. Kalau misalnya kita kerja beneran, ada NPWP, kita tulis di sini NPWP dari pabrik tekstil. Kemudian nomor faktur pajak kita tuliskan sesuai dengan faktur pajak yang kita terima. Ini saya singkat saja karena biar cepat ya. Kalau kerja beneran, ini tulis NPWP kode dan nomor seri dari faktur pajak yang diterima itu berapa, tanggal berapa, PPN yang dipungut itu sebesar berapa berdasarkan DPP-nya. Jadi berapa harga dari kain batik? 30 juta, PPN-nya adalah 3 juta. PT Cepat Aman juga begitu. Kita beli pickup tadi ya. Kita beli pickup, kita masukkan ke sini. Beli benang, kita masukkan ke sini. Beli dari PT Jaya Abadi tadi komputer ya, 16 juta. Sehingga PPN-nya 1.600.000. Kalau sudah semua faktur pajak dari dalam negeri kita masukkan yang bisa dikreditkan, maka kita jumlah ke bawah 201 dan 20 juta
100 PPN-nya. Nah, ketika sudah kita jumlahkan ke bawah, maka kita akan memindahkan ya B2 ini. Jadi kalau ada kotak segi 5 B2 yang ini, kemudian yang impor tadi, impornya hanya 1 kali saja dari Jerman, kita jumlah ke bawah, juga dikasih tanda B1. Itu artinya kita harus memindahkan angka ini ke formulir 1111 AB, yaitu rekapitulasi. Kita cari segi 5 yang bertanda B1, B2, kita masukkan total DPP, ini total PPN yang dibayar, demikian juga untuk B2. Untuk B3 itu adalah 1111 B3 itu adalah untuk lampiran PPN masukan yang tidak bisa dikreditkan. Tadi kita lihat di dalam transaksi ada pembelian mobil sedan dari Honda Mandala Sena. Di sini kita akan memasukkan berapa jumlah dari DPP dari sedan, kemudian PPN-nya berapa. Jadi ketika beli mobil sedan, PT Smart itu tetap membayar PPN tetapi tidak boleh menjadi pengurang. Nah, kita masukkan, kita jumlahkan ke bawah, kemudian kita pindah ke 1111 AB yang bertanda B3. Jadi setelah kita isi formulir B1, B2, B3, kita pindah ke rekapitulasi. Berarti untuk pelaporan dari PPN masukan sudah selesai semua. Kita akan memasuki lampiran 1111 A1 yang berisi penjualan kita ke luar negeri atau ekspor. Ya, jadi kita akan mengisi. Ini adalah tanggal masa pajak Desember tahun 2020. Isian yang lain juga kita isi sesuai dengan apa yang diminta di sini ya. Ketika kita ekspor, maka kita akan menuliskan di sini PT apa di luar negeri itu yang mengimpor produk kita. Kita masukkan, karena di dalam soal tidak lengkap, kita tulis negaranya di sini ya. Nomor yang dimasukkan di sini adalah nomor dari pemberitahuan ekspor barang yang merupakan dokumen pengganti dari faktur pajak. Jadi kalau kita itu mengekspor barang, maka yang dijadikan bukti pungutan adalah pemberitahuan ekspor barang, di mana di situ harusnya ada nomornya di sini ya, karena di dalam soal tidak ada, kita buat seperti ini. Tanggal berapa kita mengekspor di BEB itu ditulis di sini. Kemudian jumlahnya berapa yang diekspor. Untuk transaksi pertama ada 2.900.000.000, kemudian ke negara Arab 2.940.000.000. Nah, tidak ada kolom PPN di sini karena PPN atas produk yang diekspor itu adalah 0%, sehingga kita masukkan di sini hanya DPP-nya saja, menunjukkan bahwa penjualan ekspor kita itu 5.840.000. Kita pindah ke rekapan karena ada segi 5A1 ini ya. Kita masukkan ke rekapitulasi A1 ini ya, A1. Kemudian kita akan memasukkan penjualan di dalam negeri. Nah, ini yang paling penting. Penjualan di dalam negeri berarti kita akan memasukkan faktur pajak yang kita buat kemarin ya. Ini masa pajak tahun 2020, Desember 2020. Nah, cara mengisinya adalah kita isi seluruh ini ya, nama PKP juga kita isi, NPWP kita isi, kemudian kita masukkan faktur pajak satu persatu dari yang pernah kita buat kemarin ya. Siapa pembelinya? Pembelinya misalnya pertama toko rapi misalnya, toko rapi. Jadi ini kita tulis berdasarkan faktur pajak yang kita buat, begitu ya. Nomor NPWP-nya berapa? Kemudian kita membuat nomor kode dan nomor seri itu berapa? Ini harus benar ya. Jadi yang ada yang berawal 01, 01, 02 sesuai dengan yang telah kita bahas kemarin ya. Karena ini akan menentukan berapa jumlah PPN keluaran yang kita pungut ya. Kemudian setelah kita masukkan seluruh faktur pajak itu, kita akan melakukan penjumlahan ke bawah ya. Ini 125.970, ada kode A2, kita pindah ke rekapan 1111 AB yang berkode A2. Nah, kita lihat di sini A2 125.970.000 sehingga PPN-nya ada sekian. Itu